Assalamualaikum, ketemu lagi kita ya. Hari ini saya bersama Salman Al-Farisi. Ya, Coach Salman. Panggilannya Ical aja itu. Ical, ini adalah anak bungsu saya ya, anak bungsu. Beliau sudah menikah juga yang membantu di perusahaan saya. Nah, terkait video tentang pernikahan nih banyak banget nih yang masuk nih. Ya, Masya Allah pertanyaannya hampir 1000-an. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita mau bareng sama Bang Salman untuk membahas, mungkin menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Netizen di konten yang kemarin ya? Konten tentang pernikahan ya? Iya betul, mungkin Bang Salman bisa bantu kali ya. Silakan. Oke, kita bacain ya, ini pertanyaan yang pertama nih tentang pernikahan. Jangankan UMR, kerjaan aja dicari kemana-mana nggak dapat Bu, bagaimana itu Bu? Nah ini mah pertanyaannya gitu, susah nyari kerja kayaknya. Ada lagi pertanyaannya tentang, nih Bu, saya pengen nikah tahun ini tapi terkendala dengan keuangan Bu, kadang kerja kadang enggak, tapi pengen banget nikah sedangkan saya udah nggak punya orang tua. Iya, kasihan banget ya. Iya. Terus ada lagi, kenapa banyak yang cerai hanya karena masalah ekonomi. Ada lagi pertanyaan Bu, orang tua sekarang kalau nggak resepsi puluhan juta malu sama keluarga. Jadi kami sebagai laki-laki berpikir 10 kali buat nikah. Waduh, sedih banget ya. Ical dulu nikah usia berapa sih, Cal? Ical dulu 24 mah. 24 ya? 24. Tuh. Umur 24 ya, belum. Jadi anak saya tuh yang laki-laki semuanya nikah di bawah umur 25 gitu. Iya, Bang Noki juga 25. Tentu ada alasan juga ya kenapa? Pasti. Jadi kenapa kita harus menikah segera nih? Ya itu pasti ada plus dan banyak plusnya daripada minusnya. Nanti bisa dijelaskan oleh Mama. Silakan Ma, dijelasin Ma. Kenapa kita harus menikah? Ya. Jadi gini, ini yang mindsetnya harus dilurusin dulu ya. Kenapa sih nikah itu yang terbaik di usia berapa? Kalau perempuan yang terbaik itu usia produktifnya itu 20 tahun sampai 35. Itu masa yang paling bagus untuk melahirkan. Ya. Di masa itu dia lagi sehat ya, sehingga juga akan melahirkan bayi-bayi yang sehat. Kalau perempuan udah melahirkan di usia 35 ke atas, itu kemungkinan untuk melahirkannya penuh banyak masalah gitu ya. Mungkin masalah di ibunya, kesulitan untuk melahirkan, kesulitan hamil, atau yang ditakutkan ada beberapa faktor yang membuat perempuan tuh kalau melahirkan di usia di atas 35 itu kadang-kadang melahirkan bayi dengan kecacatan. Nah, ini dari segi kesehatan ya pandangannya. Kemudian kalau laki, yang belum tahu kayaknya. Iya, banyak yang belum tahu. Kalau laki-laki juga kan kalau menikah tuh yang terbaik kan di usia 25 ya, 25. Kalau memang belum ya harus disegerakan. Nah, ini pertanyaannya lagi, kenapa sih harus nikah? Ada yang bilang umur 35 masih tenang-tenang aja. Sekarang gini loh, kita ini kan bakalan mati kan. Kita kan bakalan tua. Bakal menua. Terus bayangin deh, nanti kita ketika kita tua nih, terus kita kalau nggak punya pasangan, ya, terus kita sakit. Siapa yang ngurus ya? Apa kita mau ngarepin emak kita? Belum tentu emak kita masih hidup kan. Kita mau ngarepin kakak kita. Iya, kadang-kadang dia udah sibuk dengan hidupnya sendiri gitu loh. Jadi banyak banget ya orang yang kejadian-kejadian di luar sana, orang yang nggak menikah itu di usia tuanya menelongsok hidupnya sendirian, kesepian itu. Nah, maka kenapa kita harus menikah gitu? Jadi nggak apa-apa, lebih baik menikah terus bercerai, nggak ada masalah. Kalau memang udah nggak ada persamaan bercerai, tapi kita ada anak. Nah, kalau ada anak kan ada anak yang ngurusin kita gitu, itu lebih baik. Nah, itu alasan kenapa kita harus menikah ya, supaya kita bisa melahirkan anak-anak yang sehat di usia yang tepat kan gitu. Nah, kemudian kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bilang kami minder nih Bu, orang tua sekarang kalau nggak resepsi puluhan juta malu sama keluarga. Jadi kami sebagai laki-laki berpikir 10 kali buat nikah. Iya. Gimana tuh, Ma? Iya, jadi gini, ini tergantung mindset ya. Jadi gini, nggak semua orang tua kayak gitu ya. Jadi kita tuh sebetulnya gini, memantaskan diri, siapa diri kita. Kalau diri kita katakanlah orang nggak punya, uangnya pas-pasan, ya carilah perempuan yang juga mau nerima orang yang seperti kita gitu. Banyak kok gitu ya. Kalau ada perempuan yang kita suka terus dia nggak nerima, berarti kan cari yang lain. Jangan itu juga gitu. Jangan maksain kehendak gitu. Kalau usia udah tinggi, udah umur udah di atas 30, penghasilan kecil, selera maunya cantik pula gitu. Ya repot gitu. Kaya. Satu hal lagi nih yang paling penting. Ketika kita mencari pasangan ya, untuk perempuan khususnya, carilah laki-laki yang pantas menjadi bapak anak kita. Kalau kita laki-laki, carilah perempuan yang pantas jadi ibu buat anak-anak kita. Jadi jangan cantik duluan, apalagi yang sibuk dengan hidupnya sendiri.
itu sementara ya. Independence woman. Cinta itu cuma sementara. Yang susah tuh memang sekarang mencari perempuan yang bertanggung jawab untuk keluarga. Jadi Laki-laki juga, Mah. nah betul sama, mencari laki-laki yang bertanggung jawab untuk keluarganya itu susah. Nah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan istri yang sesuai harapan kita, yang baik? Maka yang pertama harus perbaiki diri kita dulu. Iya. Pantaskan diri kita dulu. Kalau kita perempuan, pantaskan diri kita menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Kalau kita jadi seorang laki-laki, pantaskan diri kita menjadi seorang suami dan calon ayah yang baik untuk keluarga kita nanti. Nah, itu. Nah, kalau kita udah bisa memantaskan diri, maka insya Allah kita tuh akan dipertemukan Allah jodohnya sesuai dengan sekufu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Dipertemukan jodohnya dengan orang-orang yang sesuai dengan kita. Gitu. Jodoh itu cerminan. Jodoh itu cerminan siapa diri kita. Kalau diri kita baik, insya Allah kita dapat jodoh yang baik. Jadi jangan dipaksakan. Oh, nggak dapat banyak kok. Coba deh. Lingkungan juga berpengaruh. Carilah lingkungan yang baik-baik. Maka salah satu yang akan membuat kita menjadi lebih baik, kalau saya sarankan, yuk sebelum kita mencari perempuan yang baik, sebelum kita mencari pasangan suami yang baik, maka perbaiki diri kita dulu. Perbaiki mindset kita dulu. Mindset kita positifkan dulu. Bagaimana cara pandang kita tentang uang. Banyak nih bilang, UMR mana cukup. Siapa bilang nggak cukup? Nggak, UMR aja bisa cukup kok. Ya nggak cukup lah kalau kita uangnya dipakai untuk beli rokok. Rokok aja 1 bulan udah 1 juta. Beli hal-hal yang sifatnya bukan utama. Ya, nggak cukup lah kalau uangnya dipakai untuk ngopi-ngopi terus di kedai. Nggak cukup untuk lah. Gaya hidup. Gaya hidup nggak cukup. Tapi kalau uang 3 juta sebulan atau 2 juta pun cukup kalau kita bisa menyesuaikan. Mana ada istri yang mau begitu? Ada, siapa bilang nggak ada? Bilang ada. Sesuaikan dong. Maka sebelum kita mencari yang baik, kita jadi orang baik dulu. Kita berada di lingkungan yang baik. Kalau kita lingkungan kita udah baik, agama kita bagusin dulu. Kita yakin kalau Allah tuh maha pemberi rezeki. Jadi jangan bilang, mana mungkin zaman sekarang ya iyalah. Kalau kita jauh dari Allah, makanya dekat sama kita siapa? Syaitan. Kalau syaitan bisikinnya bilang nggak mampu, nggak mungkin gitu kan. Tapi nggak ada nggak mungkin di Allah kan. Maka yang pertama kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Yakin bahwa rezeki itu Allah. Kalau kita udah bagus hubungan dengan Allah, maka Allah akan membimbing kita untuk menjadi orang baik, mendapatkan istri yang baik. Itu jalankan perintah Allah, ya. Hemat dalam hidup. Pokoknya perbaikilah kehidupan kita. Jauhi hal-hal yang tidak baik. Maaf nih, merokok itu nggak baik kalau uang kita masih sedikit. Tapi kalau uang kita banyak, ya silahkan mau merokok. Tapi saya sarankan, ya anak saya nggak ada merokok yang laki-laki ya. Alhamdulillah dulu perokok ya, waktu belum ngerti ya. Udah lama banget nanti udah 10 tahun. Udah 10 tahun nih, padahal umurnya sekarang baru 29 nih kan. 29. Jadi waktu itu ngerokok cuma ikut-ikutan ya. Setelah dia tahu, astagfirullah, nggak mau lagi merokok. Alhamdulillah anak saya semua juga agamanya baik gitu ya. Jadi dia dapat istri juga baik-baik semua. Alhamdulillah. Karena memang itu perintah Rasulullah. Betul. Ketika kita jauh dari Allah, kita akan semakin jauh. Jadi yang dekat sama kita setan. Ada ayatnya loh, Mah, di Al-Quran. Apa tuh ayatnya? Bunyinya gini, Mas, di surat kalau salah Al-Baqarah. Asyaitonu ya'idukum bil faqra wa ya'muru bil fahsya. Syaitan itu membisikkan Anda supaya Anda takut dengan ketakutannya. Ya, betul. Dan fahsya, syahwat, hawa nafsu. Nah, itu. Wallahu ya'idukum bil maghfirah. Dan Allah itu mengajak kamu kepada ampunan. Masya Allah ya. Nah, itu jadi Allah itu luar biasa ya. Jadi dia akan membimbing kita, pastinya ya. Dan jadi, hadisnya juga, Mah. Ya. Hadisnya kan tunkihul mar'ah, kata Nabi SAW, tunkihul mar'ah li arba. Perempuan itu nikahin karena 4. Ya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Ya. Boleh ya karena kecantikannya. Li nasabiha, karena nasabnya. Ya. Lima liha, karena hartanya. Ya. Dan yang terakhir lidiniha, karena agamanya. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah, fasfar bizatid din, carilah yang agamanya bagus. Taribat yadak, urusanmu akan selesai. Masya Jadi Allah. kalau perempuannya paham agama, enggak. Jadi kalau perempuannya paham agama, atau disebalikin laki-laki juga paham agama. Jadi ini enggak berlaku untuk perempuan aja, untuk laki-laki juga. Artinya Rasulullah itu ya suri taulan kita membuat kita itu menyarankan kita mencari pasangan itu yang paham agamanya. Kenapa? Kalau dia paham agamanya, yang laki-laki pasti dia menjaga hartanya. Pasti dia, kalau perempuan paham agamanya, pasti dia bisa menjaga kecantikannya hanya untuk suaminya. Betul. Kalau perempuannya paham agama, pasti dia menjaga nasabnya agar menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Nah dia, Nah, itu dia. Jadi kalau cari yang agamanya yang bagus, selesai urusan kita. Itu Nah, dia. itu, Jadi memang ya berarti yang diperbaiki agama Agamanya. kita dulu. Jadi yakinlah, ketika kita positif, Masya Allah, Allah akan membimbing kita. Percaya itu. Percaya itu. Jangan kita banyak nuntut. Jadi PR-nya sebelum kita menuntut, kita perbaiki diri kita dulu. Ya, yakin positif bahwa
semua kalau kita baik akan mendapatkan yang baik-baik. Nggak ada nggak mungkin kata Allah. Salam, sampai ketemu ya. Sampai ketemu.